Salam, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami boleh bangun dari tempat tidur kami karena pemeliharaanmu dan perlindunganmu bagi kami. Untuk memulai hari kami pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami mohon Engkau tuntun hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, dan boleh kami melakukannya dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 3. Saya akan membacakannya untuk kita. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini, prajurit yang baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang mau mendaftarkan dirinya menjadi seorang tentara atau militer pasti mengetahui kesulitan dan penderitaan yang akan ia hadapi. Tidak hanya itu, seorang prajurit juga harus siap menyerahkan nyawanya apabila diperlukan. Seorang prajurit yang tidak dapat bertahan menghadapi penderitaan, dia tidak bisa menjadi prajurit yang baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, begitupun seseorang ketika dia dipilih menjadi pelayan Tuhan atau di medan pelayanan, bersukacita pada awalnya karena berkesempatan melayani Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, orang itu pasti mengalami tekanan-tekanan dengan munculnya pengharapan secara manusiawi dan tuntutan yang tinggi dan masalah-masalah dari orang-orang di dalam gereja, bahkan teman sepelayanan. Sewaktu-waktu orang itu bisa saja bersungut-sungut ketika sesama pelayan tidak mendukung dirinya. Secara sadar atau tidak, hal ini bisa jadi akan mempengaruhi kepribadiannya. Dia bisa saja kecewa, menyesal, dan sewaktu-waktu memilih ingin berhenti menjadi pelayan Tuhan di dalam gereja. Orang yang seperti ini tidak menyadari bahwa prajurit yang lelah di medan perang adalah hal yang biasa terjadi dan mungkin juga tak terhindarkan. Contohnya Musa, orang yang dikenal lemah lembut, pernah berseru kepada Allah mengenai bangsa Israel yang baginya terlalu berat untuk dipikul. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang prajurit sebenarnya tidak boleh memperlihatkan kelalaian dalam melayani hanya karena sebuah penderitaan. Harga seorang prajurit Kristus ada pada kegigihannya dan ketangguhannya di dalam melayani Kristus. Ia tidak hanya menghadapi penderitaan, tetapi juga dengan setia bertahan melalui penderitaan itu semua. Ia terus melayani dengan mengandalkan Tuhan yang memimpinnya melalui penderitaannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, prajurit yang baik siap melakukan segala pelayanan dengan sukarela karena ia ingin menyenangkan Tuhan yang memanggil dirinya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara-saudari ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan untuk menjadi pelayan yang baik seperti seorang prajurit yang siap menderita di dalam medan pertempuran. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini ya Bapa, di dalam pelayanan kami masing-masing. Kami juga berdoa buat umat Tuhan yang dalam keadaan sakit, mempunyai pergumulan yang berat, bahkan kekurangan kebutuhan.
Tuhan, Engkau menolong, menuntun mereka untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke daerah. Mampukan mereka di dalam menjalankan roda pemerintahan dan tanggung jawab mereka di dalam menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan umat-Mu ya Bapa. Kami juga menyerahkan di dalam tangan Tuhan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Dan muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu. Dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.